hari di bulan Dzulhijjah, ya, Dzulhijjah. Saya tanya, hari ini sudah masuk Dzulhijjah belum? Kalau yang belum, yang sudah? Sudah belum? Sudah, ya. Hah? Belum. Sampun ya. Bagi yang mengikuti penanggalan Saudi Arabia itu sudah kemarin ya, Kamis. Hari ini sudah Kamis apa Jumat? Sekarang Kamis apa Jumat? Sekarang Sabtu. Ya. Sabtu sekarang. Kenapa? Karena hari dalam Islam itu berubah ketika matahari tenggelam, ya. Jadi salah. Pertanyaannya salah ya. Hari ini hari Sabtu, ya, Sabtu. Tapi orang Jawa biasanya bilang, orang Indonesia bilang Jumat malam Sabtu. Berarti sudah Sabtu sekarang ini. Ya, harinya bukan dimulai tanggal 12 atau jam 12, bukan. Atau 00, bukan. Hari dalam Islam itu dimulai ketika matahari tenggelam. Ya. Dzulhijjah termasuk bulan yang diharamkan oleh Allah SWT. Kok ada bulan diharamkan? Ya, satu di antara 4 bulan yang Allah haramkan. Allah haramkan apa? Allah haramkan berbuat maksiat di dalamnya. Allah haramkan berperang di dalamnya. Ya. Allah haramkan adanya permusuhan, ya, pengerusakan dan hal-hal buruk lainnya. Kenapa? Bulan ini bulan yang istimewa. Bulan yang istimewa. Istimewanya Dzulhijjah itu bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi seorang nabi. Ya. Kalau syariatnya, syariat yang besar hari ini adalah syariat haji, dan itu sudah dicontohkan oleh Sayyidina Ibrahim alaihissalam, ya, Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Ingat ya kisahnya, kisah besar pertama adalah kisah beliau ketika beliau harus meletakkan istrinya Hajar, ya, Hajar dan anaknya yang masih kecil namanya Ismail di mana? Bil Wadil Muqaddas itu, ya, di lembah, ya, yang muqaddas, ya, di lembah itu bahasa Indonesianya apa? Ya, lembah, ya, lembah, daerah yang rendah yang disucikan, yaitu di mana? Di Mekah, yang di situ tidak ada tanaman tidak bisa tumbuh. Tanaman yang bisa tumbuh di Mekah apa? Sedikit, hanya rumput ilalang sedikit, ya. Makanya di Mekah itu, tanah haram di Mekah itu tidak boleh ada tanaman yang dipotek, yang dicabut, yang dipotong, tidak boleh. Siapa yang mencabut itu maka dia membayar denda. Ya, jamaah haji yang di sana tidak boleh motong, tidak boleh motek. Ya, kalau dia berani mencabut, motek, maka dia bayar denda. Dendanya apa? Nyembelih kambing, menyembelih domba. Nggak boleh. Kenapa? Itu larangan Allah dan Rasulnya. Dan juga apa? Karena di sana tidak ada tanaman. Memang tidak ada tanaman. Aslinya nggak ada tanaman, ya. Dan Nabi Ibrahim itu meletakkan istri dan anaknya di situ. Sedih nggak? Sedih. Sehingga Nabi Ibrahim itu nggak berani nengok ke belakang. Ditanya sama Hajar, wahai Ibrahim, kenapa engkau taruh aku di sini? Diam saja Ibrahim. Wahai Ibrahim, kenapa engkau taruh aku di sini, kami di sini? Diam saja. Sampai 3 kali. Kemudian, wah, kalau ditanya ini nggak mau jawab, tak rubah pertanyaannya. Itu bahasa kita. Wahai Ibrahim, apakah panjenengan itu diperintah oleh Allah sehingga meletakkan kami berdua di lembah yang tanpa ada air, tanpa ada tanaman? Iya, perintah Allah. Kalau perintah Allah sudah, tidak apa-apa. Wah, itu keyakinannya Hajar itu luar biasa. Keyakinannya Hajar luar biasa. Pergi Ibrahim, meninggalkan, nggak mau noleh ke belakang. Karena seorang ayah yang diperintah oleh Allah, ya, diperintah oleh Allah meninggalkan 2 orang yang
paling dia cintai. Itu beratnya bukan main. Meninggalkan istri berat, apalagi meninggalkan anak, apalagi anak yang sudah lama bertahun-tahun dinanti-nantikan. Insya Allah kalau itu pernah kehilangan anak, ya, anak saya meninggal, anak saya yang ke-11 itu meninggal. Namanya Hud Abdul Qudus, meninggal. Itu sedihnya bukan main, masya Allah. Semoga Allah ganti kesedihan itu dengan apa? Dengan surganya Allah SWT. Sedih, Ibrahim sedih, dan itu pengorbanan pertama Ibrahim alaihissalam. Ketika apa? Ketika diperintah Allah meletakkan dua orang yang paling dia cintai, ya, setelah Allah, ya, di lembah tanpa air, tanpa makanan. Bagaimana dengan Hajar? Sedih. Hajar gimana? Hajar pun sedih. Ketika apa? Air yang dia bawa sudah habis. Ketika kurma yang dia bawa sudah habis. Lalu anak bayi kecil makan apa? Ibunya bisa puasa, tapi anak kecil tidak bisa puasa, nggak kuat. Dan bayi bisa mati kalau tanpa air. Tanpa air susu, air susunya juga sudah mengering. Kenapa? Tidak ada minuman yang bisa diminum, tidak ada makanan yang bisa dimakan oleh ibunya. Kalau di sini kan gampang nyari SGM. Kok di sana ada SGM? Ya. Terus bagaimana? Hajar akhirnya lari dari Sofa. Sofa itu bukit. Sofa. Kalau Mekahnya ini ada bukit Sofa Marwah. Sofa tempat yang agak tinggi. Ke Marwah. Dua-duanya bukit, lari sana, nggak ada satu. Kalau jenengan itu pas siang hari di pinggir jalan, panas-panasnya itu di jalan itu ada kayak ada air nggak? Pernah lihat? Pernah lihat? Itu apa namanya? Apa namanya? Pernah ke jalan raya? Pernah nggak? Panas-panas, ngeliat air nggak? Iya, itu namanya Fata Morgana. Kayaknya air, tapi kalau dilihat nggak ada air. Itu sama seperti yang dikejar oleh Siti Hajar. Kenapa orang Islam menyebutnya Siti? Siti itu artinya Sayyidati, artinya tuan. Tuan, Sayyidati disingkat Siti, ya. Siti Hajar, Siti Maryam, ya. Lari sana, nggak ada. Balik lagi ke sini, nggak ada lagi. Balik lagi ke sana, nggak ada lagi. Bolak-balik, tidak ada hasilnya. Tetapi ketika sampai pada kali yang ke-7, tiba-tiba apa? Ismail menjejakkan kakinya ke sebuah batu. Ada riwayat mengatakan bahwa itu enggak, itu apa? Jibril yang apa? Jibril yang diperintahkan Allah SWT untuk apa? Untuk membuka saluran sumur yang sampai hari ini tidak pernah kering, yang sudah diminum ribuan, jutaan, mungkin miliaran manusia nggak kering-kering sampai hari ini. Pada sumur itu sudah ditemukan sejak apa? Sejak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kalau dihitung dari Rasulullah itu sekitar 2000 sampai 4000 tahun. 2000 sampai 4000 tahun. Itu pernah tertutup sumur itu di zamannya Bani Hashim. Ya, kemudian dibuka oleh Abdul Muttalib, keluar lagi airnya. Karena ketutup, waktu pas perang ditutup, sumbernya ditutup. Sampai hari ini tidak kering-kering. Tidak kering-kering. Air yang terbaik sedunia, terlezat sedunia, ya. Dan air yang berkah. Keluar airnya. Kemudian apa? Zam. Apa artinya Zam-Zam? Berkumpullah. Kata Nabi Muhammad SAW, seandainya Siti Hajar tidak mengumpulkan air itu, mungkin air itu akan mengalir sampai jauh, seperti Nil yang mengalir ke berbagai negara. Kenapa? Airnya nggak pernah berhenti mengalir. Zam-Zam dikumpulkan, Zam-Zam dikumpulkan, berkumpul airnya. Sudah, dengan air itu Siti Hajar akhirnya apa? Akhirnya meminum airnya,
menikmatinya, dan akhirnya Ismail kecil bisa nyusu dengan sempurna. Masya Allah. Sejak itu akhirnya apa? Mekah menjadi daerah yang digandrungi sama manusia. Datang suku Jurhum dari Yaman datang. Lihat air, coba tengok, dia ngutus satu orang. Coba kalian tengok, barangkali di sana ada air. Kenapa ada air? Karena di atas ada burung-burung yang sedang berputar-putar. Ini begitu kalau di padang pasir. Bagaimana agar tahu ada air di sana? Ada burung-burung yang berputar-putar di atasnya. Berarti tidak ada airnya. Dicari, oh ada air, karena ada burung berputar, dicari. Sampai ketemu akhirnya ternyata di sana ada 2 orang manusia di samping sumur yang nggak pernah kering itu. Kemudian dia datang, kemudian minta izin, ibu, bolehkah kami meminum airnya? Boleh, tapi sumur ini milikku. Ibu, bolehkah kami tinggal di sini? Boleh, boleh. Nggak pelit, Siti Hajar, silakan pakai sumur, silakan tinggal di sini. Itu sampai Ismail dewasa. Akhirnya Ismail alaihissalam dinikahkan dengan anak kepala suku Jurhum. Anak kepala suku Jurhum. Lah Ismail saking pundi? Ismail saking pundi aslinya? Orang Arab apa bukan? Ismail orang mana? Ismail orang Palestina, bukan orang Arab. Jurhum orang mana? Orang Yaman. Kalau ini Kan'an, ini Adnani dari Yaman, keturunannya. Akhirnya Ismail belajar bahasa Arab fusha dari Jurhum dan menjadi orang yang paling fasih. Orang yang paling fasih ya. Dinikahkan. Ismail besar tumbuh, punya seorang istri ya. Kemudian bapaknya setelah bertahun-tahun lamanya meninggalkan jabang bayi dengan ibunya ini, datang. Ternyata dia dapat istri sudah meninggal lama sekali, karena jarak yang jauh antara Palestina dan Mekah jauh sekali. Tapi dia tahu ini ada anakku di sini sama Ismail alaihissalam. Naluri seorang bapak, walaupun tidak ketemu bertahun-tahun, tidak pernah lihat wajah, tetapi karena kesolehan yang sama antara anak dan bapaknya, akhirnya menemukan dengan Dengan bahasa hati. Ditemukan itu. Ada rumah, kemudian diketok pintunya. Assalamualaikum. Ibrahim bisa salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian tanya, bagaimana kabarnya? Aku hidupku susah. Apa makananmu? Makananku, beliau menyebutkan, ini perempuan ya, menyebutkan daging ya, sama air putih. Bagaimana susah? Aku selalu kekurangan. Kemana suamimu? Sedang berburu, karena Ismail itu pemburu. Ismail itu pemburu, ya, pemburu. Ya. Karena semua nabi punya profesi ya. Semua nabi itu nggak ada yang nganggur. Semua punya pekerjaan. Ini hikmahnya. Ini. Bilang sama suamimu, tolong ganti palang pintu rumahnya. Diganti itu palang pintu rumahnya. Apa yang diganti? Ismail datang dari berburu, kemudian dia membaca sekitar rumahnya. Apakah ada tamu di sini? Ada. Siapa? Seorang laki-laki tua. Apa yang dia katakan? Dia berpesan kepadaku agar engkau mengganti palang pintu rumahmu. Oh iya, kalau gitu aku ceraikan. Kaget istrinya. Kok bisa? Nggak ada angin, nggak ada hujan, diceraikan. Apa boleh begitu? Mertua menyuruh anaknya laki-laki, ceraikan istrimu.
Boleh nggak? Hah? Boten, boleh nggak boten? Hah? Boten? Nggih, 100. Boleh. Loh kok 100 tadi? Boleh kalau jenengan seperti Ibrahim. Boleh kalau putra jenengan seperti Ismail. Memang kita seperti Ibrahim. Kalau enggak seperti Ibrahim, enggak boleh nyuruh anaknya menceraikan istrinya. Lah kenapa mau dinikahi dengan baik-baik yang dia cintai ya? Kenapa kok disuruh menceraikan? Kecuali kalau istrinya murtad, nah, boleh disuruh menceraikan. Kalau enggak murtad enggak boleh menceraikan. Ya, menyuruh enggak boleh. Tetapi kalau suaminya seperti itu, mertua seperti itu, kalau kita seperti Ibrahim, anak kita seperti Ismail, boleh. Kalau ada sesuatu yang membahayakan bagi putra jenengan. Akhirnya beliau mendapatkan istri yang baru. Lama sekali kemudian Ibrahim datang lagi. Tidak pernah ketemu. Tanya, bagaimana kabarmu? Alhamdulillah, Allah memberikan kami rizki yang banyak. Apa makananmu? Makananku kurma, daging dan air. Ibrahim mengatakan, semoga Allah berkahi makananmu, semoga Allah berkahi airmu, Allah berkahi kurmamu dan dagingmu. Terus bilang sama suamimu agar menjaga palang pintu rumahnya, gawangnya itu harus dijaga. Terus pulang lagi, jauh lagi pulang, hanya untuk ngomong itu saja Ibrahim. Datang lagi, apakah ada tamu? Ada. Ini istri yang baru. Apa yang dipesankan? Dia bertanya tentang keadaanku. Aku bilang aku berbahagia, penuh keberkahan. Kemudian apakah apa yang dia lakukan? Dia tanya tentang makananku dan minumanku. Kemudian dia mendoakan makanan kita. Terus apa yang dia pesankan? Dia menyuruh engkau untuk mempertahankan palang pintu rumahnya. Oh ya, itu adalah ayahku Ibrahim. Dan itu maknanya apa? Aku disuruh untuk mempertahankan engkau sebagai istriku. Kira-kira apakah ada bedanya Ibrahim yang pertama datang dan Ibrahim yang kedua datang? Ada bedanya enggak? Apakah Ismail sudah bisa membeli unta terbaik? Apakah Ismail sudah bisa membeli rumah terbaik? Enggak ada yang berubah sedikit pun. Rumahnya tetap, yang dimakan tetap, kendaraannya tetap, pekerjaannya tetap, semua tetap. Yang berubah cuma satu, apa? Istrinya. Terus apa yang berubah? Yang berubah adalah penyikapan atas keadaan rumahnya. Yang pertama tanya, bagaimana kabarku? Susah, penggawean susah, keadaanku susah, makananku nggak enak. Tapi yang satu bilang, alhamdulillah Allah beri kami rezeki yang halal, penuh berkah, kami bahagia. Itu yang paling penting. Jadi keadaan kita bahagia itu bukan nunggu sesuatu yang akan kita nantikan kedatangannya. Enggak, bahagia itu sekarang. Kamu bahagia? Bahagia. Padahal nggak punya apa-apa, bilang bahagia. Nah sekarang bahagia, nanti juga bahagia. Bahagia itu gitu, nggak nunggu. Nanti kalau udah selesai kuliah saya bahagia. Nanti kalau saya bisa beli mobil baru bahagia. Enggak, lama sekali itu. Sekarang bahagianya. Sekarang makannya masih lauk garam sama kerupuk. Nanti jenengan lauk garam sama kerupuk. Nanti, alhamdulillah. Berarti sami kalau saya jenengan. Bahkan garam tok, garam tok. Bahagia, nggak usah nunggu-nunggu, Akhirnya begitu. Dan Ibrahim baru datang lagi berikutnya setelah apa? Setelah lama. Kemudian ngajak Ibrahim, ayo kita kembali membangun Ka'bah. Kenapa? Ka'bah zamannya Ibrahim sudah nggak ada, tinggal puing-puing saja, batu-batu saja yang nggak ada. Akhirnya apa?
Ibrahim sama Ismail membangun kembali apa? Ka'bah itu. Dibangun sama Ibrahim. Besar, lebih besar daripada Ka'bah yang ada hari ini. Kok bisa? Iya, hari ini kepotong separuh. Separuhnya dikasih Hajar Ismail, Hijr Ismail yang apa? Melengkung itu. Dulu pas Ibrahim kotak besar. Ada 2 pintu. Sekarang pintunya cuma 1. Dulu Ibrahim ada pintunya 2. Pintu masuk dan pintu keluar. Tapi rumah itu bukan rumahnya untuk manusia, tapi rumahnya Allah SWT. Apakah Allah di situ? Ya enggak, Allah di arsy. Allah di arsy, tempat yang tinggi. Ya, tapi sebutnya Baitullah. Kenapa? Untuk menyembah Allah. Sabar. Menyembah Allah SWT. Sebelum jauh-jauh tadi perjuangannya Siti Hajar dan anaknya Ismail itu perjuangan yang perlu kita pelajari. Kita ambil hikmahnya. Kenapa? Seorang ibu yang lemah bersama seorang bayi yang lemah pula, tidak berdaya, apalagi hidup di padang pasir. Ya. Padang pasir itu lebih sangar daripada hutan. Kenapa? Kalau jenengan dilepas di hutan masih bisa hidup. Kenapa? Masih banyak tanaman-tanaman yang bisa dimakan. Tetapi kalau di padang pasir tidak bisa. Kalau nggak ada air nggak bisa hidup. Hewan buasnya lebih buas di padang pasir daripada apa? Di hutan. Singa ada di padang pasir, ular ada di padang pasir, viper itu yang ada di padang pasir lebih ganas daripada biasa. Tapi makhluk yang lemah jadi kuat kalau apa? Yang digantungi adalah Allah SWT. Ini ibu-ibu ya. Dan apa perjuangan itu? Kalau anak-anak kita gagal, itu gagalnya tidak daman-daman, tidak sekali 2 kali gagal, 7 kali gagal. Anak-anak kita yang mau mencoba kuliah setahun ini gagal, besok gagal lagi, coba lagi, yang lama pekerjaan gagal lagi, coba lagi. Nggak boleh putus asa, dicoba terus sampai selesai. Apa yang diinginkan diperjuangkan berkali-kali seperti Hajar bersama Ismail. Baru Allah kasih kenikmatan. Dan dunia itu isinya. Gagal coba lagi. Itu isinya dunia. Tidak ada, walaupun orang yang dekat dengan Allah itu dia harus menyempurnakan ikhtiar. Kalau ikhtiar sudah sempurna, maka biasanya hasilnya melebihi ikhtiarnya. Ya, terus ya. Kita mau kilas balik ya. Sebelum nanti tahu keistimewaan Dzulhijjah. Ya. Sebelum itu ternyata Ismail juga pernah mau disembelih oleh Ibrahim. Ya. Disembelih oleh Ibrahim alaihissalam, ya, bapaknya. Ketika sudah punya bayi Ismail yang sebelum nikah ya. Itu Masya Allah perintah yang nggak pernah ada sebelumnya, perintah yang tidak pernah ada pada nabi-nabi pun sebelumnya. Yaitu apa? Perintah membunuh, menyembelih anaknya sendiri. Hanya Allah ganti dengan seekor kibas yang besar. Ya, kayak semua rangkaian perjalanan Ibrahim itu dijadikan oleh Allah SWT sebagai syariat. Min sya'airillah, syiar-syiar Allah SWT. Seperti yang tadi dibaca sama imam kita itu. Apa? Syariat pengorbanan. Mengorbankan. Korban itu artinya koruba, apa dekat atau mendekat. Ya kerubu kurbanan, mendekat. Korban itu enggak ada, jenengan enggak punya bahasanya. Korban ya korban, bahasa Indonesia enggak ada. Korban itu sampai apa? Sampai mengeluarkan darah itu namanya korban. Mengorbankan, ya, mengorbankan waktu, mengorbankan pikiran, mengorbankan jiwanya, mengorbankan hartanya. Itu di Islam itu adanya.
Yang lain tidak ada, karena kata kurban tidak ada lagi, nggak ada padahal katanya. Jawa tidak punya, Indonesia nggak punya kurban, mendekat kepada Allah. Nah, artinya itu ya. Semua dirangkum pada apa? Syariat haji. Ya. Maka itu yang membuat apa? Dzulhijjah itu menjadi apa? Bulan yang istimewa. Sejak Nabi Ibrahim sampai ketemu dengan Rasulullah SAW ribuan tahun, bulan itu dijaga oleh orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah, orang-orang Arab. Diperhatikan, tidak boleh berperang di situ. Ya. Kemudian disempurnakan oleh Islam. Kemudian syariat haji yang itu adalah mencontoh syariatnya Ibrahim. Kemudian karena saking lamanya jaraknya dengan Rasulullah, sehingga orang tidak bisa haji lagi yang sesuai dengan hajinya Nabi Ibrahim. Sehingga apa? Dulu tawafnya itu muter-muter, mohon maaf, tidak pakai baju, benar-benar tidak pakai baju, yang laki dan yang perempuan. Siapa itu? Orang yang tidak yakin hartanya halal. Kemudian orang yang nggak punya duit untuk membeli pakaian ihram dari kota Mekah, dari orang Quraisy, begitu. Kemudian yang dibaca bukan labbaik Allahumma labbaik. Apa yang dibaca? Mereka nggak baca apa-apa, karena bacanya tidak tahu. Apa yang dibaca? Dia bersiul-siul, siul-siul dan tepuk tangan, cepok, 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 cepok. Makanya sebenarnya tepuk tangan itu bukan syariat Islam. Makanya di masjid jangan sampai tepuk tangan, jangan sampai bersiul-siul, karena itu amalannya orang jahiliyah. Karena mereka tidak tahu bagaimana caranya tawaf, muter-muter tapi nggak tahu apa yang dibaca, hanya tepuk-tepuk dan siul-siul. Itu diganti sama Rasulullah. Allah yang memerintahkan mengganti. Labbaik Allahumma labbaik. Pakainya gimana ya? Itu istimewanya. Maka bagi yang punya harta, kemudian kuat fisiknya, kemudian aman jalannya, dia juga punya jagan di rumah untuk yang ditinggalkan, maka sebaiknya dia haji ataupun umroh. Haji di negeri kita ini hajinya sampai 30 tahun. Apakah nanti bisa lebih cepat? Bisa kalau jangan berdoa. Doa itu bisa mengalahkan takdir, ya, bisa merubah takdir. Doa, doa. Gak punya duit pak, niatnya, yang penting niatnya. Betapa banyak orang yang gak punya uang bisa berangkat haji, ya, bisa berangkat haji. Masya Allah, Masya Allah. Bahkan ada orang yang berjalan kaki. Ada seorang alim dari Mauritania, itu jalan kaki dari Afrika ke Mekah itu 1 tahun. Kemudian dia pernah naik kendaraan darat 6 bulan. Orang kemarin dari mana? Dari Magelang naik sepeda sampai juga di Mekah. Masya Allah kan? Berarti bukan karena uangnya sebenarnya, karena niatnya belum kuat, niat. Ya. Lalu apa? Ketika kita sudah masuk bulan Dzulhijjah, ya, maka ada amal-amal istimewa ya. Ada kita baca dulu apa fadilahnya ya, fadilahnya. Fadilahnya adalah apa? Ketika Allah SWT bersumpah dengan apa? Dengan malam-malam ya, yang 10 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr, demi fajar. Tahu fajar? Di mana fajar itu biasanya? Timur atau di barat? Hah? Timur dan barat ya. Tapi di sana lebih kelihatan di timur ya. Wal fajr, demi fajar. Allah bersumpah. Kalau Allah bersumpah dengan makhluk, berarti makhluk itu istimewa. Kalau Allah bersumpah dengan makhluk, berarti makhluk itu istimewa. Wal fajr, demi waktu fajar.
wal asr, demi waktu. Istimewa waktu itu. Wad duha, demi waktu duha. Waktu duha istimewa. Ya. Ketika Allah bersumpah dengan makhluk, ya, manusia tidak boleh bersumpah dengan makhluk demi langit dan bumi. Ada orang lagi pacaran, demi langit dan bumi aku mencintaimu. Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Nggak boleh bersumpah dengan makhluk, nggak boleh. Atau demi cintaku padamu, nggak boleh juga. Yang boleh bersumpah dengan makhluk hanya Allah. Dan itu menunjukkan makhluk itu istimewa. Walayalin ashr, dan malam-malam yang 10. Hiya ashrul dzulhijjah, malam-malam itu adalah 10 hari di bulan Dzulhijjah. 1 hari Kamis, Jumat, Sabtu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nggih. Arti lebarannya hari apa? Hari Jumat mungkin ya? Atau Sabtu? Sabtu ya. 10 itu. Kenapa? Karena Allah bersumpah dengan hari-hari itu. Jadi ada 10 hari dan 10 malam. Sebenarnya para ulama berbeda pendapat, apa ini adalah 10 malam bulan Ramadan yang terakhir atau 10 malam Dzulhijjah. Ya, Dzulhijjah. Tetapi yang sahih adalah 10, Allah bersumpah dengan 10 hari bulan Dzulhijjah. 10 hari bulan Dzulhijjah. Kalau dibandingkan antara 10 hari terakhir di bulan Ramadan, karena di situ ada Lailatul Qadar. Kalau 10 itu fadilahnya adalah di siang harinya di bulan Dzulhijjah, kalau Ramadan di malam harinya. Maka apa? Kita harus menghidupkan, kalau di Ramadan kita harus menghidupkan malam-malamnya, kalau di bulan Dzulhijjah kita harus menghidupkan siang-siangnya. Siang-siangnya dihidupkan. Bagaimana menghidupkannya? Dengan amal-amal ibadah. Ini ada tertentu ya. Kemudian anna ayyam ma'lumat allati syara'a fiha dzikruhu. Dia 10 hari di awal bulan Dzulhijjah adalah yang disebut Allah sebagai apa? Ayyamam ma'lumat. Yaitu apa? Hari-hari yang diketahui. Hari-hari yang istimewa. Seluruh dunia itu kalau udah masuk musim haji itu tahu semua. Kenapa? Didoakan sama Ibrahim. Tahwi ilaihim. Jadikan manusia itu apa? Rindu kepada Baitullah. Kalau jenengan ketemu Baitullah, jenengan akan nangis tanpa jenengan sadari sendiri. Setiap hari kita itu menghadap kepada Ka'bah, menghadap Allah SWT. Tetapi kita menghadap ke kiblat, ke Ka'bah itu. Maka bagaimana ketika jenengan di depan Ka'bah? Maka mata itu enggak terasa akan leleh. Air mata akan keluar dengan sendirinya. Maka berdoa ya, semoga Allah SWT memberikan rezeki untuk bisa ziarah ke Makkah dan Madinah. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan yadhkuru ismallah, mereka mengingat Allah, menyebut nama Allah di ayyam ma'lumat, di hari-hari yang diketahui. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas apa yang, atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka dari bahimatul an'am, dari hewan-hewan ternak. Ya, menyembelih dengan menyebut asma Allah. Bismillahi Allahu Akbar, sembelih. Ya. Itu ya. Allah sebut ayyam ma'lumat. Hari-hari yang paling dikenal itu adalah 10 hari Dzulhijjah. 10 hari pertama Dzulhijjah. Ya. Kemudian fadilahnya anna Rasulullah SAW
syahidalahu bi annaha afdal ayyamid dunya. Bahwa Rasulullah itu apa? Menyaksikan atau bersumpah bahwa 10 hari di bulan Dzulhijjah adalah hari-hari terbaik ya di hari-hari dunia ini. Hari terbaik itu ya. Bukan Januari, Februari, Maret, April, bukan. Tapi apa? 10 hari di bulan Dzulhijjah. Ya. Fadlu ayyamid dunya ayyamal ashr. Sebaik-baik ya, seistimewa-istimewa hari-hari dunia adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Yakni ashr Dzulhijjah. Qila la mislahunna fi sabilillah. Wala mislahunna fi sabilillah. Kemudian dikatakan, apakah sebanding dengan jihad di jalan Allah? Berjuang di jalan Allah itu adalah amal yang paling baik, paling mulia, paling tinggi. Wala mislahunna fi sabilillah. Enggak ada bandingannya dibanding dengan 10 hari bulan Dzulhijjah. Maka beramal soleh di itu bahkan melebihi berjuang di jalan Allah. Melebihi itu. Ya. Melebihi itu. Kemudian wala mislahunna fi illa rajulun ghafar. Apa? Afara wajhu biturab. Ya. Kecuali orang yang berjuang kemudian menutupkan wajahnya dengan turab. Artinya ada hadis lain apa? Kecuali orang yang berjuang jalan Allah kemudian tidak baik lagi mati. Itu baru seimbang. Kalau dia masih balik hidup itu nggak seimbang. Berarti apa? Amal-amal soleh di 10 hari ini, entah sholatnya, entah puasanya, entah sedekahnya, entah zikirnya, ya itu nilainya sangat besar karena dilakukan di bulan haram. Tapi kalau maksiat juga sangat besar. Sebagaimana kalau orang kalau di Mekah berbuat baik dilipat-lipat gandakan oleh Allah pahalanya. Tetapi kalau berbuat jelek juga dilipat-lipatkan dosanya. Waliyadzubillah. Kemudian fadilah, kenapa 10 hari itu istimewa? Anna fiha yaum Arafah, karena di dalamnya ada hari Arafah. Arafah itu tanggal berapa? Tanggal berapa? Arafah, ada puasa Arafah tanggal berapa? Tanggal 9 Dzulhijjah. Untuk orang-orang yang haji itu ada Arafahnya. Itu harus dia berdiam diri di Arafah, panas-panasan di Arafah. Panas karena nggak ada rumah di sana. Yang ada hanya tenda. Panas sekali. Nggak boleh pakai kopiah bagi laki-laki. Ya, nggak boleh pakai topi panjang besar, nggak boleh. Ya. Panas. Tetapi kalau nggak Arafah, nggak ada haji. Al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Haji adalah Arafah. Itu sangat pentingnya. Ya. Itu lebih karena ada Arafah itu, makanya orang yang tidak haji disunnahkan untuk apa? Berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, Jumat itu puasa. Dan Masya Allah, kalau Arafahnya pas Jumat, namanya Hajju Akbar. Haji Akbar. Oh, itu biasanya saweneng karena pahalanya bertumpuk-tumpuk. Jumat itu Sayyidul Ayyam. Jumat itu adalah penghulunya atau rajanya, pemimpinnya hari dalam sepekan itu Jumat. Kemudian 10 hari itu ya, itu hari terbaik. Lalu bagaimana kalau berkumpul jadi satu? Wis Arafah pas Jumat pas Dzulhijjah. Makanya pahalanya besar ketika tanggal 9 Dzulhijjah itu. Semoga Allah memberikan kekuatan kita bisa puasa di situ. Kemudian ayyam an-nafiha yaumun nahar.
Kemudian yang kelima, karena di dalamnya ada hari-hari untuk menyembelih kurban. Menyembelih kurban. Wajibnya kurban atau sunnah muakkadnya kurban, menyembelih hewan itu terus pundi? Setiap tahun atau seumur hidup? Apa? Kalau sekarang saya udah menyembelih kurban. Tahun kemarin udah menyembelih kurban. Sekarang saya harus menyembelih kurban lagi enggak? Hah? Iya. Dia enggak seperti haji. Haji seumur hidup sekali. Ya. Yang sudah wajib. Kalau kurban setiap tahun bagi yang mampu. Kalau enggak mampu, enggak apa-apa. Tapi kalau enggak mampu enggak kurban, itu Rasulullah SAW mengancam. Siapa wong sing mampu tapi enggak kurban, maka ojo cedek, jangan dekat-dekat dengan apa? Dengan masjidku. Siapa yang mampu enggak kurban, maka jangan masuk masjid. Jangan, itu juga kayak gitu. Ya. Wajibnya apa? Berapa? Satu rumah satu. Atau sunnah muakkadnya, atau wajibnya satu rumah satu. Ya, satu rumah satu. Ya. Makanya apa? Amal yang paling a'dhamul ayyam indallah yaumul nahr tsumma yaumul qar. Yang terbaik adalah yaum nahar. Ya. Menyembelih itu. Kapan itu? Tanggal 10 Dzulhijjah. 10. Yang istimewa itu kalau disembelih pada hari yang pertama. Itu yang paling besar pahalanya. Kemudian 11, 13, 12, 13 Dzulhijjah. Ya. Kemudian ijtima ummahatul ibadah. Kenapa kok istimewa di 10 hari Dzulhijjah itu? Karena apa? Berkumpulnya nomor 6 ya. Berkumpulnya apa? Ibu-ibunya ibadah. Apa? Pokok-pokoknya ibadah. Apa itu? As-salatu was-siyamu was-sadaqatu wal-hajju. Wala ya'ti dzalika fi ghairi. Yaitu apa? Berkumpulnya ibadah-ibadah besar, yaitu salat, puasa, sedekah dan haji. Sedekahnya apa? Sedekah kalau nggak bisa kurban, ya sedekah uang. Jenengan nggak bisa kambing, jenengan bisa menyembelih ayam. Buat apa? Sepertiga kasih orang, dihitung sedekah. Nggak punya ayam, nyembelih apa? Burung dara. Nggak punya burung dara, apa nyembelih? Burung puyuh. Nggak bisa beli burung puyuh, nyembelih apa? Nyembelih perasaannya. Korban perasaan namanya ya, korban perasaan. Bagi kalau nggak punya ya apa? Nasi bungkus bagi 2. Ini usahakan beramal soleh di Dzulhijjah yang pertama, 10 hari di yang pertama. Ya itu ya. Salat lebih utama di sini, perbanyak salat. Ya, perbanyak salat. Ya. Itu ya apa? Kemudian itu fadilah-fadilahnya. Sekarang minal a'mal allati yastahiq lil muslim ay yahrisa ala wa yaksur minha fi hadhil ayyami ma yali. Apa ya amal-amal apa yang hendaknya dikerjakan di 10 hari ya, atau mengisi 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah itu. Yang pertama, yang paling baik adalah ada'u manasikil hajj wal umrah. Ini yang paling bagus. Haji dan umrah. Sudah nggak ada duanya. Kenapa? Karena haji itu menggabungkan antara fisik, harta, dan jiwa. Itu luar biasa. Makanya mungkin bagi orang-orang Indonesia perlu akhirnya menyematkan kata-kata Pak Haji dan Bu Haji ya. Padahal dulu yang awalnya memberi gelar itu adalah orang-orang penjajah Belanda. Orang dari Mekah disebut Pak Haji, Bu Haji. Orang sekarang sudah haji nggak mau kalau dipanggil
jangkar, Bu nggak mau, nggak noleh, Bu Haji baru noleh. Mboten asal. Dulu Belanda itu apa? Menyebut orang yang sudah pernah ke Mekah dengan sebutan Pak Haji atau Bu Haji untuk menandai ini muslim fanatik, ini muslim yang kuat. Sebut Pak Haji. Ditandai kenapa? Dia ketemu sama ulama-ulama, ketemu dengan orang di luar sana. Pikirannya bagus, jiwanya bagus, jiwa persatuan. Belanda tidak mau. Akhirnya dikasih tanda Pak Haji, berarti pernah ke Mekah. Sekarang berubah. Kalau sudah haji nggak disebut Pak Haji, nggak noleh, ya, nggak noleh, nggak mau nengok. Nah ini salah. Nggak ada yang berubah, karena itu amanah Allah SWT. Mau dipanggil haji ya tidak masalah, mau nggak dipanggil haji juga nggak masalah. Mau jenengan taruh di depan H titik nggak masalah, HJ titik nggak masalah, ya. Nggak taruh juga nggak apa-apa, ya. Maka yang terbagus, yang paling afdal adalah ada manasikul haji, mengerjakan apa? Amal haji dan umroh. Kedua, siam puasa. Boleh berpuasa dari sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9. Kalau nggak kuat, amal yang lain, tapi tanggal 9 jangan sampai ditinggal. Tanggal 9 ya, jangan sampai ditinggal. Eman. Asyam ya. Siyam yaum Arafah ihtasabu 'ala Allah ayyukaffir sanah allati qablahu awal ladzi ba'dahu. Puasa Arafah itu ya, Allah akan menghapuskan apa? Dosa-dosa tahun yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Kan enak itu. Puasanya Pak sehari, pahalai 2 tahun. Setahun yang lalu dihapus dosanya, tahun ke depan sudah diampuni Allah SWT. Ya. Maka ini harus dipenkan, diperhatikan. Kemudian salat ya. Salat ya, pasti salat ya. Dan salat adalah sebaik-baik pengorbanan. Ya. Sebaik-baik pengorbanan. Salat. Yang keempat, at-takbir wa tahmid wa tahlil wa dzikr. Boleh enggak jenengan reng-reng bersenandung sendiri di rumah pelan-pelan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Boleh enggak? Boleh. Namanya takbir mutlak. Takbiran mutlak. Dipenkan di tanggal 1 sampai tanggal 10 atau malamnya. Kalau malam takbir muqayyad. Karena malam ketika maghrib sudah tenggelam mataharinya, sudah tanggal 10 Zulhijjah, maka jangan semalam suntuk takbir sampai naik ke mimbar khatibnya. Itu yang paling utama. Tapi tanggal 1 sampai tanggal malam Id itu jenengan boleh bertakbir, dan ini amal yang besar. Kalau orang-orang haji yang haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Jangan apalkan. Kalau apal, mudah-mudahan jangan mudah umroh, mudah haji. Ya. Mudah umroh, mudah haji. Takbiran enggak apa-apa, takbiran, tapi jangan pakai speaker ya. Nanti jangan diparani wong durung riyo-yole. Ya. Enggak usah pakai speaker. Takbiran piyambak di rumah masing-masing, ya. Takbir wa tahmid tahlil. As-shadaqah, ya. Sedekah itu penting. Tadi saya contohkan tadi, kalau nggak bisa sedekah yang besar-besar, sedekah yang kecil-kecil. Terutama di pagi hari. Habis jenengan salat subuh, jenengan nyemplungi kotak. Kalau nggak ada kotaknya, jenengan bawain putu 5 ribuan. Jenengan makan separuhnya jenengan bagi. Kalau nggak bisa gitu, jenengan beli aqua cuma 500 perak, jenengan kasihkan orang. Kalau nggak bisa lagi, beli permen
500 dapat 2. Ada yang ngelakuin itu aja. Dulu saya waktu kuliah itu ada teman saya, itu sakunya tidak pernah sepi dari permen. Setiap orang kasih permen, setiap orang kasih permen, sedekah terus. Sedekah itu menolak bala. Sedekah itu menyembuhkan yang sakit. Ya, sedekah itu apa? Tidak akan mengurangi harta. La tanqusu malu sadaqah. Tidak akan habis harta yang disedekahkan. Tidak akan habis harta yang disedekahkan. Dawu mardhakum bisedekah. Obatilah, sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menghilangkan bala. Menghilangkan bala. As-sadaqatu burhanun. Sedekah adalah bukti keimanan. Sedekah. Sedekah yang paling baik adalah sedekah yang diberikan tangan kanan, tangan kirinya enggak kelihatan. Bagaimana caranya? Sepi, enggak ada yang tahu. Istrinya enggak tahu, suaminya enggak tahu. Tapi jangan ngambil duitnya suami. Niat sedekah diambil dompetnya, belum. Waduh, itu walaupun nggak tahu, itu nggak tahu pahalanya ada nggak boleh. Sedekah itu dengan uang sendiri, bukan dengan uang orang lain. Nggak boleh sedekah dengan orang lain kayak Robin Hood nih, nggak boleh. Ya. Dengan uang sendiri. Itu amal utama. Amal-amal yang lain banyak sekali. Sudah isya? Udah? Oh, ya udah. Yang lain banyak sekali. Membaca Quran, istighfar, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, silaturahim, ifsa'us salam, menyebarkan salam, memberi makan anak, memberi makan, islahu bainan nas, mendamaikan dua orang yang sedang bertengkar, amar ma'ruf nahi munkar, hifdzul lisan wal farj, menjaga lisan dan kehormatan, kemudian berbaik-baik dengan tetangga. Dan semuanya ikramud dhaif, memuliakan tamu. Segala hal yang bernama yang ma'ruf, yang baik, itu yang terbaik dilakukan pada 10 hari bulan Dzulhijjah. Semoga Allah SWT memberikan kita umur yang panjang, ya, dan kita bisa mengisi dengan amal-amal taat pada Allah SWT. Allahumma minkum ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.